berkenaan dengan adanya berita tentang kesaksian Haji Munandar dalam persidangan tipikor itu. Ini tujuannya kami yang pertama adalah untuk menyeimbangkan keseimbangan berita yang ada di media itu, sehingga masyarakat paham terhadap apa yang terjadi yang sesungguhnya. Yang kedua, sekaligus meluruskan apa yang menjadi kesaksian Haji Munandar itu, gitu. Kami selaku kuasa hukum dari mantan Bupati Kiai Haji Salwa Arifin ya, ingin menyampaikan fakta yang terjadi yang sebenarnya, gitu. Yang pertama, bahwa kesaksian dalam persidangan yang disampaikan itu jelas ya, sangat negatif terhadap Kiai Salwa Arifin ya, selaku mantan Bupati Bondowoso ini. Sebab seakan-akan mantan Bupati ini terlibat dalam kasus OTT ya, pada tanggal berapa itu ya, lupa saya itu, yang menjadi terdakwa adalah Kejari sama Kasipitsus itu ya. Sehingga dengan adanya kesaksian itu, ini kemudian menuduh Bupati itu terlibat terhadap kasus ini. Padahal kalau kita melihat secara hukum, keterlibatan seseorang itu bisa dilihat dari proses persidangan. Proses persidangan kalau kita mengikuti sejak dari awal, yaitu sidang pertama pasti ada yang namanya surat dakwaan. Dalam surat dakwaan itu tidak pernah ada yang namanya baik mantan bupati ataupun yang disebut oleh Haji Munandar, itu tidak pernah ada dalam surat dakwaan. Surat dakwaan itu fungsinya itu ya, bagi penuntut umum itu kalau dalam dalam ketentuannya ya, sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan terhadap korupsi atau sebagai penggunaan upaya hukum. Itu fungsi bagi jaksa sendiri. Tapi untuk pengadilan atau hakim itu adalah sebagai dasar sekaligus ruang lingkup pemeriksaan, menjadi dasar itu. Artinya apa yang disebut dalam surat dakwaan itu jaksa harus bisa membuktikan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini, gitu. Karena uang yang diterima yang OTT itu kabarnya kan 700 lebih ya, pasnya saya nggak tahu 700 lebih itu asalnya dari siapa, kan gitu. Itu ada semua dalam surat dakwaan itu. Nah, yang anehnya kemudian mengapa saya tadi kemudian kesaksian itu mencemarkanlah nama baik mantan bupati itu. Dalam kesaksian itu kan banyak saksinya, salah satunya ya Haji Munandar ini tiba-tiba menyebut keterlibatan mantan bupati bersama yang disebut itu ya. Saya tidak tidak akan menyebut, tapi banyak yang disebut oleh oleh Haji Munandar ini. Ini kan seakan-akan Haji Munandar itu terkesan, kalau bahasa awamnya tuh ngawur ya. Sebab sebab apa yang disampaikan itu kan harus bisa dibuktikan. Dan kasusnya ini adalah kasus OTT, gitu loh. Mestinya kesaksian itu siapa yang terlibat, siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima, kan itu. Apakah sebagai saksi kan harus mengetahui. Kalau kemudian menyebut hal-hal ini kan tidak ada kaitannya sama kasus ini. Makanya kami diminta untuk meluruskan sekaligus menyeimbangkan berita, gitu loh. Kalau seseorang terlibat pasti disebut dalam dakwaan, gitu. Dan saksi yang diperiksa tidak ada yang menyebut semua keterlibatan yang disebut oleh saksi Haji Munandar tersebut, gitu. Sehingga konsekuensinya bagi yang menyebutkan itu punya tanggung jawab nanti, gitu. Harus bisa membuktikan. Yang kedua, itu bisa menjadi pencemaran nama baik, gitu. Karena sudah menuduh semua pihak yang dianggap menerima atau mengetahui terhadap proses OTT. Padahal
UTT itu tidak menyebut semua yang disebutkan oleh kesaksian Haji Munandar dalam persidangan tipikor gitu. Sebab sebelum juga ini proses persidangan dimulai, semua saksi-saksi itu kan sudah di BAP semua, termasuk mantan bupati, saya yang mendampingi itu juga sudah diperiksa di KPK gitu. Sudah diperiksa semua, sudah diperiksa oleh KPK, dan tidak ada semua di BAP itu yang menyatakan keterlibatan atau ada perintah, tidak ada. Hanya entah apa alasannya, silakan cross check saja kalau dari mengapa saudara menyampaikan itu gitu loh. Karena saya kan sebagai kuasa hukum mantan bupati ini tidak bisa apa, hanya mungkin ya bisa hanya kalau bahasa sekarang bisa menafsirkan saja gitu loh, atau mengira-ngira gitu, motivasinya menyebut itu apa. Kalau tafsiran saya, Haji Munandar itu ya cari selamat gitu loh. Tujuannya seperti itu mungkin. Ini tafsiran saya yang sebenarnya saya tidak tahu, silahkan tanyakan saja akademi mengapa dia menyampaikan itu gitu loh. Sebab konsekuensinya itu secara hukum juga berat gitu loh. Yang disebutkan tidak hanya satu, semua itu ya. Dari mantan Kodim, Kapolres, ketua pengadilan, ketua dewan disebut, wakil bupati disebut juga, bahkan anggota DPR itu juga, salah satu anggota DPR itu disebut juga oleh Haji Munandar. Ini kan apakah betul mereka itu terlibat dalam kasus OTT itu? Itu yang yang menjadi pertanyaan kita semua itu. Apa motivasinya itu? Kasus dalam persidangan itu adalah kasusnya Kejari sama Pitsus kan gitu. Mestinya kesaksian itu, apakah saksi saudara Munandar ini mengetahui siapa yang memberikan uang? Mestinya itu yang harus yang diungkap gitu loh. Hal-hal yang itu kan kemudian mengungkap itu kan hal yang lain gitu loh. Makanya betul tadi ada konsekuensinya gitu loh. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum gitu loh. Memang ada konsekuensinya, seseorang yang menuduh itu ada konsekuensinya gitu loh. Dan saksi yang dari semua saksi yang menyebutkan hanya satu. Dalam asas hukum disebut unus testis, nullus testis. Saksi kalau hanya satu itu bukanlah saksi. Artinya tidak ada manfaatnya kalau hanya satu orang saja. Dari semua saksi yang menyebut keterlibatan yang disebut tadi, bupati, wakil bupati, ketua dewan, semua itu hanya satu orang yang menyebut gitu. Kan berarti kesaksiannya ya percuma gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tuntutan, kami belum berkonsultasi atau mantan bupati ini belum menyampaikan apakah ada tuntutan. Cuma kalau konsekuensi hukumnya memang bisa saja bupati, apakah bupati akan menuntut, ya kita tunggu saja. Nah, kita coba fokus ke persidangan ini, apakah terbukti surat dakwaan jaksa itu bahwa Kejari sama itu memang menerima suap dari pihak-pihak yang telah disebut dalam surat dakwaan itu. Kan hanya itu intinya, seperti itu. Ya. Sebagai kuasa hukum ini Mas Husnus, pernyataan Haji Munandar itu dibenarkan atau tidak oleh pihak Kiai Sarwa sendiri? Jelas tidak, karena memang apa yang disampaikan itu mantan bupati tidak pernah menerima sebagaimana yang disampaikan dalam kesaksian itu. Bersama sinar.co.id, aspirasi pencerah bangsa.